Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kian Al-Ghifari. Semoga sahabat YouTube semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Usulan perdamaian yang dikecam. Syekh Al-Zaitun pernah mengusulkan agar Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun usulan itu dikecam berbagai pihak seraya menuduh Syekh Al-Zaitun pro-Israel, sebuah tuduhan yang prematur. Prinsip usulan Syekh Al-Zaitun bahwa perdamaian harus abadi, sebagaimana amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia ayat alinea 4 sebagai tujuan bernegara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saya menginginkan Indonesia mengambil peran besar untuk menorehkan tinta emas sejarah perdamaian Palestina dan Israel. Prinsip utamanya, musuh bukan untuk dihabisi, tapi untuk ditundukkan. Mengutip kalimat Hos Cokroaminoto, guru bangsa, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepinter-pinternya siasat. Tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Quran Surat Fussilat ayat 34. Melalui hubungan diplomatik, Indonesia bisa menekan Israel melalui cara konstitusi. Ini tugas Menlu yang di-backup langsung oleh Presiden. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa ambil dari Asy-Syura, Quran Asy-Syura, surat Asy-Syura ayat 13. Al-Quran bisa kita catat di sini, kita ambil. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yasha may yunib. Saudara-saudara, agama yang kita miliki, agama yang dimiliki oleh umat Musa dan seterusnya, agama yang dimiliki oleh Bapak manusia Ibrahim alaihissalam, kemudian Nuh alaihissalam, kemudian Isa, kemudian Muhammad, itu syariat dari Allah. Arti dari ayat yang kita baca tadi, terjemahannya, diwariskan kepada Nuh. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa wasiatnya? Tegakkanlah agama. Departemen Agama memberikan catatan keimanan dan ketakwaan. Tegakkanlah agama. Dan janganlah kamu berpecah belah di dalam agama.
di dalamnya. Saudara-saudara, ajakan yang sedemikian ini dikatakan oleh Rasulullah sangat berat bagi orang-orang yang musyrik untuk mengikuti ajakan ini. Agama yang kamu serukan kepada mereka, agama yang seperti ini, orang-orang musyrik menyikapinya berat dan mungkin tidak mau menyikapi anjuran Kanjeng Nabi Muhammad ini. Namun Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang mau kembali kepadanya. Saudara, ternyata ini yang belum banyak dipahami dalam beragama. Dan perpecahan beragama, baik antar agama maupun di internal agama. Yang kami maksudkan di internal umat beragama. Ini yang dirasakan berat. Sedangkan ajaran Islam melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghendaki jangan bertikai, jangan berpecah belah dalam keagamaan. Inilah yang dikehendaki oleh dasar negara kita dalam hidup bernegara, berindonesia. Jangan sampai tumbuh perpecahan beragama. Dan kita jangan menjadi musyrik. Ikuti petunjuk tadi, amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya itu. Jangan menjadi musyrik terhadap ayat itu, dan jangan menjadi musyrik terhadap keagamaan, baik itu beragama, umat beragama secara internal maupun antar agama. Disinilah karena ada persatuan Indonesia, maka kampus kita, pendidikan kita tanamkan moto agar dapat bersatu menciptakan persatuan Indonesia. Az-Zaitun, pusat pendidikan, pengembangan budaya, toleransi, dan perdamaian. Ini untuk ini adalah untuk menjalankan pesan agar kita tidak bertafarruq, berpecah belah dalam beragama. Agama apapun di Indonesia itu dijamin oleh Al-Quran. Al-Quran menjamin. Kemudian bangsa Indonesia dengan sikapnya yang gentle, membuat dasar negara, menjamin seperti apa yang ada dalam ajaran ilahi ini. Tidak siapapun yang boleh menciptakan perpecahan agama. Adapun ijtihad umat beragama mendalami tuntunannya, itu dijamin kemerdekaannya agar dia yakin terhadap apa yang dijalankannya sesuai dengan kehendak ajaran ilahi ini. Saudara-saudara, mari kita carikan lagi atau tampilkan lagi bagaimana Rasulullah tatkala hidup bersama. Maka kita diajarkan dalam kehidupan ini, hidup bersama ini harus dipelajari dan dipraktekkan. Tidak hidup inklusif apa eksklusif, tapi inklusif, hidup bersama.
Karena kita bangsa Indonesia, hidup bersama itu dinamakan Persatuan Indonesia. Kita baca bagaimana Rasulullah memberikan tunjuk ajar tatkala menghadapi dalam kelompok negara Rasulullah ketika itu Madinah Al-Munawwarah. Di sana terdiri daripada umat beragama. Ada Yahudi, ada Nasrani. Dalam Al-Quran tidak ditampilkan agama-agama yang lain, tapi agama Samawi ini ditampilkan. Apa pesan Nabi Muhammad kepada orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi telah memiliki Taurat. Itulah hukum Allah. Dipesankan oleh Nabi Muhammad. Kamu sudah punya Taurat. Maka kalau kamu hidup, ikuti Taurat. Pesan akhirnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapapun yang telah mendapatkan kitab suci kemudian tidak digunakan, itu termasuk orang kafir. Betapa luhurnya Nabi Muhammad yang kemudian oleh umatnya membawa ajaran Islam dan menjadi muslim, dan kita pun menjadi muslim. Nabi Muhammadnya menganjurkan dan menyuruh kepada lingkungannya yang beragama Yahudi, peganglah Taurat dan jangan kamu keluar dari Taurat tatkala menetapkan hukummu. Kalau kamu ingkar dari Taurat, itu tanda kekafiran. Apa makna ini? Ini rahmatan lil alamin. Berjumpa dengan orang Yahudi yang mempunyai Taurat, menganjurkan, peganglah Taurat, ambillah hukum Taurat itu. Kalau kamu keluar dari itu, kamu termasuk orang yang ingkar terhadap Taurat. Luar biasa. Indonesia mesti bisa seperti itu, menampilkan keyakinannya. Karena di Indonesia ini banyak keagamaan. Hendaknya pemimpin Indonesia itu menganjurkan, peganglah kitabmu, pelajari kitabmu, agar kamu bisa mencarikan jalan keluar kehidupan dari kitabmu dan dimasukkan di dalam kehidupan bernegara.